Damai Kristus beserta kita semua. Hari ini Selasa, Pekan Biasa ke-12, tanggal 22 Juni 2021. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bacaan Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Mari sebelumnya kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami mohon tuntun dan dampingi kami selalu dalam menjalankan hidup kami, agar kami senantiasa hanya berharap akan kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan merupakan hal yang terbaik bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat menarik adanya 3 hal penting yang disampaikan Yesus kepada muridnya. Yang pertama, Yesus menyampaikan agar janganlah kita memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak mengerti arti dan manfaatnya, karena apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Bahkan hal itu dapat dipakai untuk menyerang kita kembali. Contohnya, dalam perkembangan zaman yang begitu pesat, kita tidak asing dengan media sosial atau yang sering kita dengar istilah medsos. Sering kita melihat dan mendengar banyak hal yang menyedihkan karena media sosial yang saat ini begitu luas peredarannya ternyata banyak disalahgunakan. Mereka mungkin tidak menyadari manfaat dari medsos sebenarnya. Medsos ini memang suatu alat komunikasi yang paling cepat dan canggih, dapat digunakan oleh siapa saja. Seharusnya alat yang begitu baik ini akan sangat bermanfaat bila digunakan untuk memberikan kabar dan pembelajaran yang berguna atau bermanfaat. Tapi apa yang terjadi? Saat ini selain banyak hal yang baik yang sangat bermanfaat, tapi juga banyak kabar atau tayangan dari medsos yang digunakan untuk menyerang, memfitnah, menghina, menjatuhkan orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya atau hal-hal buruk lainnya. Yang kedua, kalau kita tidak menghendaki orang lain melakukan suatu perbuatan buruk terhadap kita, maka janganlah kita melakukannya terhadap orang lain. Sebagai contoh dalam keluarga saja, kalau kita sering memperlakukan suami atau istri atau anak-anak dengan menggunakan kata-kata yang kasar, maka jangan terkejut kalau sekali waktu anak-anak yang sudah terbiasa diperlakukan dengan kata kasar juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Jadi apa yang kita tanam
akan kita tuai pula. Artinya, kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menanam yang buruk, maka kita akan menuai hal yang buruk pula. Hal yang ketiga dari bacaan Injil hari ini, dikatakan bahwa dalam menjalani hidup kita diberi dua pilihan, dan kita diberi kebebasan untuk memilih. Pilih pintu yang sesak atau pintu yang luas. Kalau kita pilih pintu yang luas, artinya kita ambil cara yang mudah. Dan biasanya kita akan ambil cara yang mudah atau gampang, yang biasa dilakukan dengan cara seenaknya saja, yang tidak memberatkan bagi kita atau menggunakan cara-cara instan. Namun sebenarnya tanpa kita sadari, akibatnya di belakang hari, di mana mungkin menjadi blunder atau mengalami hal kejadian menyedihkan atau kejadian buruk, atau akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Sedangkan kalau memilih pintu yang sesak, artinya untuk mencapai hal yang baik tidaklah mudah dan tidak instan. Banyak kesulitan, banyak hambatan yang harus kita lalui. Untuk itu kita harus berjuang dan memikul salib kita. Dan setelah kita bisa melalui dan menyelesaikan segala kesulitan dan hambatan tersebut, kita akan merasakan suatu kelegaan dan kebahagiaan yang tidak terkira. Nah, mari kita meresapi Injil hari ini dengan baik dan menjalankannya dalam hidup sehari-hari, agar Tuhan senantiasa memberkati dan memberi kita jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan melalui bacaan Injil hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami dapat menjalankannya dalam hidup saat perjumpaan dengan orang lain, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk orang lain demi untuk kebahagiaan sesama dan kemuliaan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.